Sekarang ada Mbak Ana Maria yang juga seorang WNA berjuang untuk mendapat kewarganegaraan Indonesia. Mbak Ana, mohon maaf ini kan kalau dari ceritanya kita tahu bahwa Mbak Ana dulu adalah korban penculikan gitu, adopsi ilegal. Ketika Mbak Ana tahu, marah nggak sih? Sampai akhirnya benci mungkin dengan keadaan atau mungkin dengan keluarganya Mbak Ana di Belanda. Nou, toen ik klein was, als klein kind, toen was ik alleen maar verdrietig. Omdat er is een trauma dat je bent... er is een trauma dat je bent gescheiden van je familie. Ja. Dus er is een trauma dat je bent gescheiden van je familie. En als kind weet je niet zo goed hoe je daarmee om kan gaan. En later, toen ik 12 jaar was, was ik ook eigenlijk heel vaak verdrietig. Om mijn identiteit wilde ik graag weten. Maar toen ik dus 18 was, ben ik teruggegaan, heb ik mijn familie gevonden. En toen hoorde ik het verhaal en dan maakte mij dat echt alleen maar verdrietig. Dus niet echt boos, maar gewoon heel erg verdrietig. Ja. Tapi dibesarkan dengan baik kan dengan adoptive parents-nya? Maksudnya tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Ze hebben mij wel goed behandeld, zeg maar opgevoed. Ze hadden al 3 zoons en ze wilden heel graag een meisje. En ze hoefde ook geen baby meer. En vandaar dat ik was al 2,5 toen ik in de familie kwam. Ja. En ze hebben mij wel een goede opvoeding gegeven. Pak Dul, ini Mbak Ana Maria kan juga salah satu korban juga ya adopsi ilegal. Nah, kalau case-nya Mbak Ana untuk mendapatkan WNI bagaimana tuh Pak? Ya, Mbak Ana itu belum nikah dengan WNI atau tidak nikah dengan WNI. Terus terang, kalau untuk mendapatkan kewarganegaraan secara formal itu harus mengajukan permohonan naturalisasi yang diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang 12 2006. Namun demikian memang pasal tersebut persyaratannya kan sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh seorang anak. Karena minimal tinggal di Indonesia secara betul-betul 5 tahun, tentu saja beliau tidak terpenuhi. Dia tidak tinggal di Indonesia itu syarat mutlak juga, belum ada persyaratan lain, skim dan sebagainya. Tetapi Bu Ana ini memang ingin, karena dia merasa korban, karena dia merasa dirinya korban, dipaksa istilahnya oleh orang tuanya menjadi WNA. Kalau dia tahu regulasi kewarganegaraan itu, tentu saja dia akan tetap memilih menjadi WNI ya tetapi karena saat itu dia tidak tahu, kemudian didaftarkan oleh orang tua menjadi WNA dan sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian dia kembali ke Indonesia dalam rangka mencari keluarganya, di samping itu juga merasa nyaman ya berdasarkan apa yang disampaikan oleh beliau dan ingin pemerintah memberikan perlindungan ya, khususnya hak kewarganegaranya yang memang pada saat itu dipaksa oleh orang tuanya menjadi WNA. Seperti itu, Bu Ana. Untuk mempercepat Pak Dul, nih bagaimana kira-kira apa yang Mbak Ana harus lakukan? Ya, pertama Bu Ana sudah mengadukan nasibnya ke berbagai kementerian lembaga, terutama di Komnas HAM juga sudah, kemudian ke Menko, Kemenkumham dan lain sebagainya. Kemarin pada saat acara diskusi kurasi, Pak Menteri juga sudah menyampaikan ataupun memberikan arahan kepada kami agar ketiganya ini, Pak Casmat, Bu Ana, dan Pak Indra ini difasilitasi dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraannya. Namun terkait dengan hal itu, tentu saja tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Hukum sendiri ya. Oleh karena itu, Pak Menteri sudah akan melayangkan surat ke berbagai instansi dalam rangka mengclearance ya salah satu agar Bu Ana dan Mas Indra serta Pak Casmat ini memperoleh kewarganegaraan, memastikan bahwa ketiga ini tidak terlibat dalam sindikat apapun. Ya, maka dari itu Pak Menteri melayangkan surat baik ke BIN, ke Mabes Polri dan sebagainya
yang baru saja ditandatangani dan akan memohon informasi kepada kementerian lembaga apakah Pak Casmat, Bu Ana, Pak Indra ini terindikasi atau tidak terhadap istilahnya organisasi-organisasi tertentu yang mungkin bisa menghambat untuk memperoleh kewarganegaraan. Kalau memang clear atas saran Pak Menteri, upayakan agar ketiga ini mendapatkan kewarganegaraan kembali, kewarganegaraan Indonesia kembali, seperti itu, Bu. Jadi Bu Ana jangan khawatir, pemerintah Indonesia melalui Pak Menteri dan juga Kementerian Hukum ini akan membantu proses WNI-nya. Ja, daar ben ik heel blij mee dat ik hulp krijg van de regering. Baik. Mbak Ana selamat. Saya dengar Mbak Ana juga sudah ketemu sama keluarganya, alhamdulillah. Itu sejak kapan dan apa yang Mbak Ana ucapkan dan lakukan pertama kali pas ketemu mereka? Ja, dat was echt heel bijzonder. Dat ik dan eindelijk vragen beantwoord kreeg. Ja, op wie lijk je? Maar ook eigenlijk je karakter, waar kom je vandaan? Maar mijn familie was ook heel erg blij, want ze kenden mij nog van toen ik heel klein was. Ze vertelde ook dat ik speelde onder de rambutanboom. En dat ze eigenlijk altijd hebben gebeden dat ik terug zou komen. What say to you with your ouders? Ja, dat was toen heel moeilijk, omdat ik natuurlijk niet de taal spreek. Dus ik ben mijn taal verloren en de cultuur verloren. Dus je moet dat weer opnieuw leren. Nah, Mbak Ana kalau nggak salah waktu ketemu Pak Menteri Hukum beberapa waktu lalu nih, Mbak Ana katanya sudah seyakin itu menyerahkan paspor Belandanya. Padahal apa sih membuat Kementerian Hukum khususnya Pak Menteri gitu ya komitmen nih untuk menolong mereka bertiga gitu? Yang pertama ingin menegakkan konstitusi ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28 huruf D dan E, setiap warga negara berhak atas status warga negara. Nah, kemudian di E-nya setiap warga negara berhak memilih. Bu Ana ini memang mempunyai hak untuk memilih menjadi WNI karena merasa bahwa dirinya adalah Indonesia dan ingin kembali menjadi Indonesia. Itu secara umum hak itu dilindungi oleh konstitusi. Nah, kemudian asas warga negara Indonesia, Pak Menteri ingin memberikan perlindungan maksimum terhadap setiap warga negara untuk memastikan bahwa seseorang ini memang harus berkewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan tidak dimungkinkan di Indonesia, karena itu asas yang harus Pak Menteri ini dalam rangka menegakkan konstitusi dan menjalankan amanah undang-undang itu, kemudian menerbitkan Permenkum HAM pada saat itu nomor 35 tahun 2016 tentang penegasan status warga negara Indonesia bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Bayangkan, warga negara asing yang turun-temurun tidak bisa kembali ke warga negara asingnya saja diberikan kewarganegaraan, apalagi Bu Ana ya, yang berasal dari Indonesia. Makanya lahirnya pada saat itu Pak Menteri Hukum tahun 2025 ya menerbitkan Permenkum nomor 5 tahun 2026 tentang penegasan status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Artinya Bu Ana juga bisa mendapatkan status penegasan ya melalui Permenkum 5 2026 Permenkum 6 tahun 2025. Karena Bu Ana kan warga negara Indonesia nih awalnya yang berada di luar negeri kan gitu. Demikian halnya warga negara asing yang di luar negeri pun diberikan ya perlindungan untuk mendapatkan haknya melalui penegasan status tadi dengan dua peraturan yang berbeda. Mungkin itu. Ya Bu Ana ya. Baik, ini jika sudah di approve ya kewarganegaraannya gitu, akhirnya di approve, apa yang akan goalsnya Mbak Ana ke depan dan apa yang ingin mungkin disampaikan mungkin rekan-rekan Mbak Ana yang lain, karena kalau tidak salah di community-nya ini ada ribuan Pak Dul gitu yang menjadi korban juga gitu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Als ik het terug krijg, is dat ook een mensenrecht. Ik zal ook helpen anderen die ook slachtoffer zijn, net als ik, helpen om hun identiteit te vinden. Want het is denk ik een recht om te weten wie je bent, waar je vandaan komt. Dat het ook makkelijker voor hun is om in Indonesië te zijn. Ja, niet iedereen heeft die kans om dat te ervaren.
Maar ja, dat ik dan ook probeer te helpen als ze familie zoeken. En ik hoop dat wat er met mij gebeurd is, dat dat niet weer gebeurt met andere kinderen. Dari perjalanan hidupnya Mbak Ana, apa yang bikin traumatis gitu? Karena kalau kita dengar kan juga adoptive parents-nya baik, Mbak Ana dibesarkan dengan baik, tapi pasti ada trauma-trauma yang Mbak rasakan. Boleh diceritain Mbak Ana? Ja, dus eigenlijk ben je in de eerste plaats gescheiden van je familie. En die natuurlijke moederband is verbroken. Dus het geeft een leeg gevoel. En vooral als je nog geen antwoorden hebt op wie je bent. Ik denk dat het heel stressvol was, omdat je wordt kilometers ver weg verplaatst naar een heel ander land. Waar de cultuur ook anders is eigenlijk. Mengapa Ya, identitas is itu een menjadi amat sangat gevaar. penting buat diri Mbak Ana? Bijvoorbeeld Nederland is heel individualistisch. En hier in Indonesië is gewoon sociale netwerk met familie. Ja, dus ook al heb je het misschien qua geld beter, rijk zijn maakt ook niet gelukkig. Baik, jadi udah yakin 100% ya untuk jadi WNI. Terima kasih Mbak Ana, semoga prosesnya Ya, lancar. mudah-mudahan. Terima Ya. kasih. Terima kasih.